Oke, ini soal TPS, bukan soal matematika. Ya, tapi tetap perlu matematika ya. Yang bikin khas jadi TPS karena suruhannya atau petunjuknya ya. Yang belum pernah lihat atau yang biasa matematika aja ya. Jadi teman-teman yang sudah kuliah atau sudah lulus ya, yang belum pernah lihat soal TPS, ini petunjuknya lucu. Jadi ada satu romawi, dua romawi itu di bawah, lihat. Jadi jawabannya A. Kalau apa? Kalau saya baca dulu ya. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, ya, berarti dimulai dari 2 gitu ya. Jadi X dan Y itu bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8 dan seterusnya gitu ya. Pertanyaannya, apakah 40X habis dibagi Y? Mungkin yang belum pernah lihat TPS gini, lah mana mana pelengkapnya? Itu pelengkapnya 1 sama 2. Jadi jawabannya A. Kalau Y-nya diganti berapa nih? 128X. Jawabannya ini kan pertanyaannya apakah? Kalau pertanyaan apakah berarti jawabannya apa? Ya atau tidak. Jadi kalau Y-nya diganti 128X kita bisa menjawab iya, bisa menjawab tidak, yang manapun. Mau jawab ya kek, mau jawab tidak kek, berarti informasi 1 memenuhi. Nah, kalau informasi 1 memenuhi berarti jawabannya bisa A, bisa C gitu ya. Jadi masalahnya nih soalnya bukan benar salah atau nyari nilainya atau nyari hasil, tapi untuk menjawab iya tidak butuh info 1 saja atau butuh info 2 saja, apa harus memadukan keduanya baru ini terjawab? Nah, jawabannya ya tidak. Oke. Ya lucu ya modelnya ya. Ya kalau yang kelas 12 sama alumni yang mau UTBK lagi, tentu ini udah biasa ya. Bahkan pilihan gandanya sudah hafal ya. Kakak sendiri belum hafal nih pilihan gandanya. Ya. Jadi mesti lihat pilihan petunjuknya dulu baru tahu jawabannya A, B, C, D, E ya. Oke. Ya, sekarang fokus ke matematikanya ya. 40 pangkat X dikali X pangkat X, apakah habis dibagi 128X? Kalau pasti habis atau pasti nggak habis, opsi 1 atau ya data 1 cukup gitu ya. Ya udah kita pelajari. Ya tentu kita tahu ya bahwa kalau untuk tahu habis dibagi atau tidak, kita partisi atau kita peteng-peteng gitu ya, kita potong-potong atas faktor-faktor rimanya. 40 itu kan terdiri atas 3 buah atom 2, 1 buah atom 5, begitu nggak? 8 kali 5 maksudnya ya. Jadi ini 3X, 5 pangkat X. Oke? Dikali, sorry ini salah nih, X pangkat X ya. X pangkat X dibagi 128 tuh terdiri atas 7 buah atom 2 gitu, kakak biasa gitu di kelas ya. 2 pangkat 7 kali 1 kali X ya. Nah sekarang yang bilangan pokoknya sama kayak ini sama ini kita analisa. Kalau ini pasti bulat, pasti bulat, bahkan genap, setuju nggak? Karena 2 pangkat 2 bagi 2 ya, 4 pangkat 4 bagi 4, 6 pangkat 6 bagi 6 gitu ya. Oke. Jadi yang dibutuhin kebulatannya aja, kegenapannya nggak perlu ya. Sedangkan ini pasti bulat, 5 pangkat genap bagi 1 ya. Yang ini apa? Yang ini bulat, asalkan X-nya bukan 2 ya, jadi X-nya itu mulai dari 4 gitu. Kenapa? Karena kalau X-nya mulai dari 4, ini nih yang bagian ini nih kalau kita tulis 2 pangkat 3X kurang 7 ya, ini akan bulat positif ya, bulat positif maksudnya ya.
Ya, pasti positif kalau bilang pokoknya positif ya. Akan bulat aja deh. Akan bulat asalkan pangkatnya kalau pangkatnya positif. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, begitu 2 pangkat 0 juga boleh ya, asal atau 0 ya. Kalau 2 pangkat min 1 tidak bulat, oke? Nah, kalau X-nya diganti 2 kan 6 kurang 7 min 1. Berarti opsi 1 cukup nggak? Opsi 1 cukup. Kenapa? Kalaupun X-nya sedang 2, kan di sini genap. Jadi ini bisa mencoret ini ya. Atau gampangnya kalau ini 2, kalau X-nya 2 berarti 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 5 pangkat 2, 2 pangkat 2 per 2. Ini memang jadi setengah. Tapi ini kan 2. Jadi ini saling bulat. Sedangkan ini 25. Oke? Itu kalau X-nya 2. Kalau X-nya 4, 6, 8 nggak usah diuji-uji lagi. Udah jelas habis ya. Berarti opsi 1 jawabannya iya habis dibagi. Jadi 1 memenuhi ya. Jadi pernyataan 1 saja cukup. Pernyataan 1 saja tidak cukup salah. Nah, ini kakak belum hafal, berarti harus ini. 2 pernyataan bersama-sama cukup, kita tunggu ya. Pernyataan 1 cukup, 2 juga cukup, 1 dan 2 tidak cukup. Berarti jawabannya masih A, C, D ya. Kita tunggu pernyataan 2 ya. Kakak ulangi, jawabannya ya atau jawabannya tidak tetap dianggap cukup. Asal jangan jawabannya bisa ya, bisa tidak. Oke. Nah, yang kedua. Yang kedua, 40 pangkat X dengan X pangkat X, andai dulu, andai kelipatannya dihapus, andai loh ya, berarti dibagi 160. Tapi nanti kakak kasih lagi ya. Ini 40 tadi, jadi apa? 2 pangkat 3X, 5 pangkat X, bukan? 40 pangkat X. Ini X pangkat X. 160 ini 32 dikali 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 1. Nah, seandainya memang kelipatannya dihapus, 2 juga jawabannya ya habis. Kenapa? Ini bulat. Ingat, S-nya bilangan genap ya. Ini juga bulat. Setuju? 2 pangkat 3X kurang 5, pasti pangkatnya positif. Kalau S-nya dimulai dari 2, 4, 6, 8 gitu ya. Sedangkan ini udah pasti bulat. Berarti jawabannya ya. Tapi ingat, tadi kita udah menghapus kata kelipatan. Sekarang kata kelipatannya kita nggak jadi hapus. Bedanya apa? Kalau kata kelipatan nggak jadi hapus, berarti ini bukan 160, tapi K kali 160. K kali 160. Di mana K-nya bilangan bulat yang bebas. Genap boleh, ganjil boleh. Berarti ini masih ada K. Ya. Yang ini pasti bulat. Yang ini pasti bulat. Tapi yang ini belum tentu. Karena K-nya kan bebas. Berapa aja asal bulat. Jadi genap, pangkat genap dibagi bulat, itu belum tentu bulat. Contohnya aja, 2 pangkat 2 dibagi 7. Memang bulat. Oke? Dan masih banyak contoh lain ya, bukan ini aja ya. Jadi gara-gara ada kata kelipatan. Jadi ini jawabannya ya atau tidak? Tidak bisa dibilang ya, tidak bisa dibilang tidak. Kalau K-nya 2 bisa. Kalau K-nya 3 jadi nggak bisa. Dan seterusnya ya. Berarti info 2 tak bisa menjawab jawaban ya atau tidak. Habis dibagi apa tidak? Tidak bisa dijawab. Tapi kalau info 1 bisa dibagi, jawabannya ya. Oke? Berarti info yang cukup 1 info saja, yaitu info pertama. Coba lihat pilihannya, kakak belum hafal. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab. Pernyataan 2 tidak cukup ya. Jadi jawabannya A. Udah ya? Kakak baca ulang. Kalau A itu 1 bisa menjawab tanpa 2. Singkatnya gitu. Kalau jawaban B 2 bisa menjawab ya tanpa 1 ya. Jadi 1 malah nggak bisa jawab. Ya 2 yang bisa. Kalau yang 3 harus dua-duanya digunakan. Jadi kalau menggunakan info 1, info 2 doang nggak cukup. Tapi pas bersama-sama ikut ya. Jadi dua-duanya dipakai baru bisa, itu C. Kalau D 1 doang tanpa 2 bisa. 2 doang tanpa 1 bisa. Oh, berarti kalau D itu independen ya maksudnya ya. Jadi info 1 saja dipakai terjawab, info 2 aja terjawab. Nah, kalau yang E, yang
nggak bisa terjawab itu soal, walaupun 1 sama 2 udah dipakai infonya ya. Ya, lucu juga ya pilihan gandanya ya. Tapi ini membutuhkan konsep untuk menjawab kayak begini ya. Oke. Oke.